masing-masing juga menurut gua ya menunjukkan warnanya masing-masing gitu. Jadi kalau Pak Anies tadi terima kasih ke warga yang udah dia ketemuin selama kampanye gitu ya. Terus dia Ya. menekankan lagi bahwa dia pengen atau membawa semangat melawan kekuasaan gitu ya, Oke. melawan yang penyalahgunaan kekuasaan sama ya lagi-lagi soal kesetaraan. Kalau 02 tadi Pak Prabowo tadi minta maaf ya, Iya. nyebut minta maaf ke KPU. 01, 03, 03. terus ke KPU, Mhm. ke rakyat juga kayaknya. Mm-mm. Terus apa namanya dia nyebut memberikan inilah hormat kepada presiden-presiden terdahulu. Ya, Karena disebutin mungkin tadi. kayaknya biar konsisten message-nya ini kan mau memberlanjutkan apa Pak Jokowi gitu ya. Tapi dia sebut juga presiden-presiden sebelumnya sama yang 03 tadi menarik tuh. Taat kepada Tuhan, patuh kepada hukum, setia kepada rakyat. Jadi harusnya sih teman-teman udah bisa menentukan lah ya pilihannya kemana karena udah jelas sih harusnya sih ya yang paling sesuai dengan teman-teman tuh yang mana. Udah Gitu. bisa lah harusnya dapat pilihan tuh yang mana paslonnya gitu kan udah harus Betul. bisa kan. Dan Paslon 02 juga menjawab tentang maksud dia yang ada dulu itu statementnya itu tentang mana yang lebih penting, makan gratis atau internet Nah, gratis. itu tadi, Dan ya. dikatakan yang lebih penting adalah makan gratis. Perbedaan pendapat dan program capres ini akan menentukan Indonesia ke depannya. Tapi kalau teh terbaik ya memang selalu Lalu ada di pucuknya. pucuknya. Wah, Minum dulu ya. Minum dulu. biar dingin. Yoi. Mana? Udah mulai dingin, Mas. Kepalanya. Segar, Seger ya? menyegarkan. Nyoblos nih, jangan sampai Ya. golput ya. Mm-mm. Jangan sampai golput. Dan tadi kan ini kita udah collect nih beberapa yang trending-trending di sosmed, kita Ah. bacain bareng-bareng nih ya. Oh, boleh tuh. Kita Boleh kayaknya ya? udah recap kan? Nanti masih dikumpulin sama tim kita nih. Oh, iya, Tapi Biasanya nggak tahu rame. diangkat atau nggak. Cuma biasanya Oke. pedes banget nih. Nggak Di tahu dia. Twitter juga ya. Kayaknya kalau di Twitter, biasanya di Twitter rame. Hmm. Tapi nggak tahu diangkat atau nggak sebelumnya ya. Soalnya terlalu pedas Pak. Coba. Oke, mendingan Tapi nanti kita lihat nih. tanya dulu nih sama teman-teman PPI yang masih join di sini. Oh, boleh, Kita boleh, tanya boleh. dulu sama teman-teman PPI. Halo teman-teman PPI. Kan ini udah dari tadi Kak Iqbal ya, Dari memberikan pasangan capres dan cawapres 1, 2, 3, standpoint mereka jelas dan kita bisa lihat bahwa paslon 1 background-nya akademis, paslon 2 dari militer dan juga bisnismen, paslon 3 orang teknokrat dan pemerintahan. Kita bisa pahami dan teman-teman juga udah bisa memilih lah kira-kira siapa yang cocok untuk teman-teman dan masa depan teman-teman juga. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Felix. Mungkin dari Kak Tegar nih, Tegar Danu. Gimana nih closing statement terkait debat keseluruhan malam ini? Oke, halo, bisa mendengar suara saya? Ya, jadi menurut saya sebenarnya sudah expect ya dari awal bahwa jalannya debat terakhir ini akan berjalan damai saja, tidak sepanas sebelum-sebelumnya karena memang ini sudah menjelang ini kan hari pemilu. Jadi memang bisa kita lihat di akhir debat tadi semua paslon saling meminta maaf satu sama lain dan itu memang yang masyarakat Indonesia perlukan karena memang mendekati hari pemilu ini semua harus menjadi satu lagi menjadi Indonesia ya, tidak ada 1, 2, 3, semua harus menjadi satu 1, 2, 3 sayang semuanya ya. Jadi memang pada akhirnya kontestasi pemilu ini hanya 5 tahunan sekali tapi bersatunya masyarakat Indonesia ini harus selamanya begitu. Jadi memang saya lihat sudah saya prediksi sejak awal bahwa jalannya debat terakhir ini tidak akan sepanas sebelumnya dan memang betul seperti itu pada pada jalannya tadi. Menurut saya seperti itu sih Kak. Oke, terima kasih Kak Tegar Danu. Kita tanya mungkin closing statement terakhir nih dari Kak Ilham. Boleh nih Kak Ilham sebagai closing statement terakhir nih. Baik, sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Metro TV yang telah mengundang kami dalam menanggapi dan berkomentar perihal debat Capres dan Cawapres terakhir. Terima kasih banyak. Di sini saya ingin menyampaikan closing statement. Mungkin teman-teman seluruh masyarakat Indonesia yang ada di dalam maupun luar negeri sudah menentukan pilihannya hari ini. Harapannya mereka yang memilih tidak ada terjadinya terpolarisasi karena beda pilihan. Dan ingat juga netral ataupun golput bukanlah solusi. Karena jika salah satu
teman-teman pemilih mengatakan bahwasanya mereka itu netral ataupun tidak memilih, maka itu tidaklah benar karena kita harus menyuarakan apa yang harus kita suarakan untuk mempertanyakan status quo seperti itu. Jadi itu aja kali untuk closing statement, dan saya juga berharap terakhir untuk Metro TV teruslah berkarya yang positif untuk membangun negeri. Itu saja. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima sejahtera. kasih Mas Terima Ilham. kasih Kak Ilham dan juga teman-teman PPI ya yang sudah bergabung sama kita dari awal tadi. Kalau di Indonesia dari sore sampai malam 6 jam kita Ya. bareng-bareng ya. Makasih banyak buat teman-teman PPI, dan siapa tahu kalau ada putaran kedua kita bisa ketemu lagi nih. Ya, boleh dong. Oke, see you teman-teman PPI. Terima kasih teman-teman. Dadah. Aduh, ternyata emang teman-teman PPI ini juga sangat Antusias, ya nonton antusias. debat kita ya. Ya. Coba kita tanya nih ke tim kita nih, apakah sudah bisa nih diputar komen-komen dari Twitter? Oke, sudah bisa. Naikkan, nanti muncul nih dari bawah nih. Siap. Kita baca bareng-bareng ya Kak Iqbal ya. Berawal dari lu dulu deh, Ul. Kak Iqbal dulu aja dong. Nih, Kak Iqbal nih. Buat Dari terakhir nih jadi penentu buat pertimbangan nanti. putaran kedua kita bisa ketemu lagi nih. Ya, boleh dong. Oke, see you teman-teman PPI. Terima kasih teman-teman. Dadah. Aduh, ternyata emang teman-teman PPI ini juga sangat Antusias, ya nonton antusias. debat kita ya. Ya. Coba kita tanya nih ke tim kita nih, apakah sudah bisa nih diputar komen-komen dari Twitter? Oke, sudah bisa. Ul. Naikkan, nanti muncul nih dari bawah nih. Siap. Kita baca bareng-bareng ya Kak Iqbal ya. Berawal dari lu dulu deh, Ul. Kak Iqbal dulu aja dong. Nih, Kak Iqbal nih. Debat Dari- terakhir nih jadi penentu buat pertimbangan nanti. Oke, iya sih benar-benar jadi penentunya. Kita next lagi. Kalau soal fashion dan entrance gimmick, 03 emang juaranya, bener Emang, sih. emang dari awal sampai akhir kayaknya Selalu dia beda tuh ya. akhirnya Siapa bukan kemarin yang mau ini jaket itu yang pas shotgunnya nih? Iya kan? shotgun. Oh, iya, yang mirip Top Gun. Top Top Gun, Gun, kenapa jadi shotgun. shotgun? Ya ampun, Top Gun. Ya Iya. itu. Itu juga pakai bagus. Kayaknya ini tim suksesnya nih nge-hire Desainer wardrobe ya? ya. Oh iya, wardrobe. Orang wardrobe dah. Fashion designer ya. Nah. Fashion designer, bener. Next. Next. Epic banget Pak Anies salam pakai bahasa isyarat ya. Oh, Wih, iya. oh iya. Tadi pas dia- yang pembukaan ya kayaknya. Pas bacaan visi misi dia pakai bahasa Bahasa isyarat. isyarat. Bener. Respect. Ada lagi? Coba Kak Iqbal. Pak Anies, wah recruiting nih. Mm-mm. Pak Anies menyebut Kementerian Kebudayaan, Love Sekebon. Pak Ganjar nyebut kebebasan untuk berkreasi dan mengekspresikan kebudayaan. Bapak satu itu mau intervensi. Wah, Bapak satu itu maksudnya Yang mana nih? Pak Prabowo kali ya maksudnya ya. Iya, mungkin. benar. Mungkin. Kan ada 3 ya. Ya, tapi ya menurut gua ya mungkin Ari Kriting mewakili seniman lah ya. Iya, ya. Mewakili seniman, komika, seniman tuh happy gitu kalau kebudayaan diprioritaskan Di gitu. up, Atau di up. bahkan kayak kementerian kebudayaan mungkin jadi kementerian sendiri, itu kan jadi ada tempat spesial ya. Karena mungkin kebudayaan salah satu yang suka terlewatkan lah gitu Terlewatkan, ya. bener. Nggak terlalu diprioritaskan. Iya. Ada lagi next. Tentukan pilihanmu malam ini guys. Take capres out. Oh. Wih. Biasanya kan take Take me me out. out. Sekarang take capres out. Siap. Para paslon tunjukkan pesonamu. Iya. Oke, next nih. Ada lagi. Jadi keinget statement Capres 02 untuk permasalahan kesehatan mental, solusinya adalah gizi. Kalau gizinya bagus, depresinya akan hilang. Para psikiater, psikolog, konselor, untuk apa capek-capek nempuh pendidikan kalau gitu? Iya juga ya. Gimana sebagai itu? Tapi ada lagi gak nih terakhir? Oh, ini yang terakhir nih. Pemerintah mesti dikritik, pemerintah mesti waras, pemerintah mesti on track. Pak Ganjar, totally agree, Pak. Ya. Siap. Unik-unik nih tweetnya orang-orang nih. Tapi kalau misalnya masalah yang tadi, setuju nggak yang tentang kalau misalnya gizi mental health terpenuhi? dari gizi. Kesehatan mental. Kesehatan gizinya mental dari terpenuhi makanan jadi- maksudnya kan? Bukan dong. Dari Apa, gizi. kalau gizinya terpenuhi nggak akan kena mental health. Menurutku enggak. Kenapa tuh? Makan Yang- juga tetap bisa mental health. Iya masih bisa. Ya buktinya, contoh ya, bukannya body shaming ya, orang-orang gendut. Waduh, Ya kan ada juga yang disebut stress eating. Nah, Iya, Kalau bener, stres bener, malah bener. makan kan. Tapi kan dengan makan stresnya nggak hilang. Iya, bener. Malah bikin masalah baru. iya.
Tapi Kalau menurut lu, Ul? itu Ngaruh ya, nggak? Nah, ada yang bisa ngaruh, ada yang enggak. Kalau ngaruhnya? mungkin ya orang yang misalnya emang kalau misalnya lagi stres itu harus makan, ya kalau misalnya dia nggak makan malah makin stres Tambah dong. stres, Iya, bener. makin stres nanti. Gitu. Ya tapi yang jelas kesehatan mental itu ya tidak sesimpel itu diselesaikannya lah gitu ya, nggak cuma Bener, dengan bener, bener. makan atau tadi sempat kebahas kadang suka disuruh sholat aja gitu ya, kurang Iya. sholat sih segala macam ya, itu tetap sholat harus. orang tua tuh biasanya nyuruhnya ada 2 sih. Wah, ini kebanyakan ini nih. Gak pernah sholat. Ada satu lagi. HP terus lu. Nah, HP terus. HP terus ya gitu. Nah, jangan lupa tadi kita juga udah semuanya Nah. promoin semua sosmed kita ya, karena tadi kita live di mana aja, ada di YouTube channel 1, 2 dan 3. YouTube, Terus ada banyak. di mana lagi? Ada Instagram, Benar, terus- TikTok, terus Facebook ada, Metro Extend, Benar. terus ada di X. Nah, ngomong-ngomong di X nih, ada polling gak nih? Kita bacain polling ya. polling di X. Polling yang di X Nih ini. gua apa lu gua? Gantian dong, gantian. gantian Ini kita berarti. bacain polling yang udah ada tadi nih Kak. Jadi kita Siap. sempat bikin polling ya. Di awal tadi kita udah sempat bacain, tapi ternyata trafficnya nih berubah nih. Berubah lagi, Ul. Hasilnya berubah ya. Hasilnya berubah. Ini yang pertama tentang, kita bacain yang berubah ya, yang tentang ini nih. Isu penting yang perlu bagi milenial dan Gen Z. Awalnya kan tentang wajah belajar gratis. Heeh. Tapi sekarang udah tergantikan nih sama kesejahteraan sosial. Oh, iya kan. Bener kan Mungkin kata mereka gua? jadi mikir ulang ya. Belajar Mungkin gratis perlu, tapi kalau sosial tidak sejahtera? sejahtera, sama aja. akhirnya Iya, kerja-kerja bener-bener. juga gitu ya. iya, dan paling tinggi yang kesejahteraan sosial itu 44%, teknologi digital atau AI sama wajah belajar gratis Indonesia itu sama di angka 28% Wow, mirip gitu. Selanjutnya nih ada polling tentang isu tentang pemberhentian biaya LPDP. Apakah akan pengaruhi kualitas pendidikan kita? Jawabannya masih sama ya. Masih sama. Jawabannya ya buat orang 75%. banyak. Ya. Lebih banyak ya. Tapi emang ngaruh banget gak sih Kak Apa tuh? tentang LPDP. Iya, LPDP, pemberhentian biaya LPDP. Kan kemarin sempat ada seperti itu kan. Iya, sebenarnya kalau yang kemarin jadi diskursus kan intinya kalau bantuan beasiswa untuk masyarakat, bantuan beasiswa gratis, ya itu tetap perlu lanjut. Iya. Nah, yang dipertanyakan atau yang jadi diskusikan kemarin, apakah tetap dikasih ke S2 ke atas gitu ya, LPDP yang sekarang kan S2 ke atas gitu, atau justru kayak S2 ke atas nggak usah deh, S1 aja, karena Bener. bahkan S1 pun kan secara data kalau gua nggak salah sekarang kita cuma 7% orang populasi Indonesia yang mengenyam pendidikan S1 gitu. Yang jadi diskusi itu. Tapi yang mana yang benar ya itu kayaknya perlu diskusi dan riset lebih lanjut ya. Bener. Selanjutnya nih ada polling lagi nih tentang banyak mahasiswa Indonesia yang sekolah di luar negeri tapi lebih memilih bekerja di luar Indonesia. Menurut kamu kenapa? A. Kurang lapangan kerja. B. Gengsi dan nyaman kerja di luar negeri. Jawabannya Yang milih A, kurang Lebih lapangan kerja itu lebih banyak tuh. Mereka 68% sampai ya. 68% suaranya dibanding yang gengsi dan nyaman kerja di luar negeri. Iya. padahal menurut gue banyak loh yang gengsi dan nyaman kerja di luar negeri. Dan yang tadi gue bilang nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya untuk nggak kalau usah gua ya. balik gitu Iya ya. sih. Kalau Realitanya orang juga banyak yang kayak kalau gitu orang juga. lanjut kerja di luar negeri ya nggak apa-apa gitu. Gak ada Bener, masalah bener, sama bener. kayak ini siapa tuh konten kreator? Lah kok bisa? Siapa? Siapa? Tahu siapa sih lah namanya? Lah? Siapa namanya? Ada dia tuh kerja di Adidas Adidas Jerman gitu. Dia tuh kalau bikin konten Indonesia gini-gini. Lah kok bisa? Kayak gitu. Oh, kayak gue tahu deh. gitu. Tapi gue nggak tahu namanya. Oke. Nah, buat Kalau ngomong teman-teman kayak nih gitu. yang masih mau nonton juga keseruan-keseruan setelah debat, bisa langsung join di Extendnya Metro TV Betul ya. sekali. Extendnya Metro TV ini lagi live juga sekarang, lagi ngebahas after debate gimana. Boleh langsung join di live-nya Extend Metro TV. Gitu. Jadi kita nggak cuma pas debat aja, after debate juga masih ada Masih live ada lagi. terus Masih Iya, ada live sampai jam lagi. 1 malam nanti. Intinya kita masih bekerja lah pokoknya. Iya, masih Intinya Kami masih bekerja ya. Tuh, masih kerja. Iya. Next. Ada lagi nggak? Ada, tinggal 2 polling lagi nih. Apa yang kamu tunggu dari debat terakhir Capres malam ini? Jawaban pertama ada kejutan, kedua gagasan, dan yang terakhir itu ada jawaban dua-duanya, gagasan dan kejutan. Dan yang milih keduanya, kejutan dan gagasan ini ada 49%. Jauh lebih banyak daripada kejutan dan gagasan. Iya, tapi sebenarnya nih ada pertanyaan buat Kak Iqbal nih. Sekarang kan masalah yang isu-isunya juga lagi naik nih tentang pinjol ya. Iya, Tentang pinjol. pinjol.
Menurut Kak Iqbal sendiri nih gimana nih tentang pinjol? Kan banyak juga isu-isu tentang yang biaya UKT mahal Benar. gitu-gitu. Nah, akhirnya juga orang gimana lagi nih caranya Iya. biar bisa membayar UKT gitu pakai pinjol gitu rata-rata Iya, orang iya, bilangnya. iya, iya. Menurut Kak Iqbal gimana nih tentang isu yang ini? Ya itu yang tadi sempat dibahas juga sih. UKT tuh sebelum lepaskan dulu soal pinjolnya, tapi soal Oke. UKT-nya tuh emang sebenarnya masalah yang harusnya sih makin lama makin baik ya, tapi makin kesini malah makin buruk menurut gua. Oh. Gua maksudnya karena gua pun kan gua juga kuliah dulu di UI, Benar. dan gua juga kesulitan membayar full, mengajukan keringanan ke kampus gua waktu itu, terus nyari beasiswa buat nutupin dan lain-lain gitu. Jadi gua juga merasakan langsung gitu kesulitan bayar UKT pada waktu dulu kuliah, dan beberapa kali juga bantuin teman-teman yang kesulitan UKT di tempat kerja gue di Kita Bisa gitu. Jadi emang ini isu yang sebenarnya udah lama gitu, udah lama dan harusnya bisa diselesaikan dari sistem kampusnya seperti apa. Tapi yang tadi dibahas makin kesini justru kampus malah bahasanya tadi ya liberalisasi kampus gitu. Jadi diminta atau didorong kampus itu untuk independen secara finansial, tapi ya sebenarnya bantuannya malah makin sedikit sehingga merembetlah ada salah satu solusi si pinjol itu. Jadi Iya. memang tentu itu sangat merugikan masyarakat, makanya harusnya ada solusi. Mudah-mudahan ada solusi lah ke depan supaya kampus dan UKT bisa lebih ramah lah untuk semua masyarakat Indonesia gitu. Tapi ternyata tadi UKT di luar negeri tuh malah ada yang lebih murah ya. Tadi Kak siapa tuh? Kak Iya, yang di Aziz Pakistan yang ya. Iya. Itu malah Di cuma Turki 900.000 temen gitu gue ya. juga ada yang kuliah di Turki, UKT lebih murah gitu. Nah itu kan berarti hasil-hasil dari sistemnya juga kan, berarti sistem dari negaranya, gimana negaranya ngurus kampus ya itu outputnya salah satunya itu. Mungkin di sana juga ini pakai dia masuknya universitas terbuka mungkin. UT juga. UT emang murah, Bro. Emang sama kita. Ya, nah itu yang tadi sih, makanya pendidikan ya kita kan output dari pendidikan juga ya. Benar. Kita berharapnya ya negara melihat pendidikan tadi sebagai investasi, bukan sebagai beban. Benar Gitu. ya. Semoga sih kedepannya masih ada lagi peluang-peluang ya untuk apalagi di bidang pendidikan nih buat yang mau melanjutkan pendidikan mungkin ke S2, S3 karena kan tadi seperti data di bawah populasi 1% ya. Iya. Gitu ya. Nah, ini Kak Iqbal gimana nih? Buat terakhir banget, ada nggak yang pengen disampaikan mungkin buat Menjelang teman-teman? menjelang Masih pencoblosan. nonton nih menjelang Pencoblosan. pencoblosan. Ya. 14 Februari, berarti 10 hari lagi ya, Hamin 10 10 hari nih ya, lagi benar. hari pencoblosan. Mungkin terutama mungkin teman-teman yang first time voter ya, Benar. teman-teman yang pertama kali nyoblos gitu, gunakan hak suaranya dan masih ada waktu 10 hari dan bahan-bahan untuk mempertimbangkan pilihannya tuh udah banyak banget lah. Iya. Teman-teman bisa lihat dari track record kampanye masing-masing gitu ya, lihat di channel sosmednya masing-masing capres, kemudian liatin lagi debat-debatnya termasuk yang malam ini, terus bisa liatin lagi dari diskusi-diskusi macam-macam lah di sosmed kan banyak banget ya obrolan dan segala macam. Ya teman-teman masih punya mempertimbangkan dan sebenarnya kalau dari gua pertimbangan memilih itu satu pemilihan itu harus subjektif justru. Harus subjektif untuk masing-masing orang. Ya, siapa kira-kira dari capres-capres yang ada ini yang memiliki kesamaan value paling besar dengan lu gitu, dengan lu pribadi. Nggak mungkin ada yang 100% menurut gua, pasti ada yang lu setuju dan lu nggak setuju dari masing-masing capres, tapi lu pilih yang paling besar kemiripannya gitu ya. Dengan value-value yang lu pegang, itu yang pertama. Yang kedua ya lu nya sendiri apa isu yang penting buat lu, apa program yang penting buat lu, dan lu cari itu jawabannya di masing-masing capres yang mana yang mengakomodir jawaban atau isu yang ingin lu perjuangkan. Kayak misalnya contoh gue nih, gue sebagai seorang bapak 2 anak ya, gue peduli misalnya salah satunya isu tentang rumah gitu. Iya. Oke. Tentang rumah, gimana gue bisa punya rumah. Nah, gue bisa lihat dari masing-masing capres mana yang kira-kira programnya paling srek sama kebutuhan gue. Nah, lu pun pasti punya isu dan kebutuhan lu sendiri, ya lu lihat lagi capres mana yang paling sesuai dengan value lu. Gunakan hak suara lu. 14 Februari ayo kita coblos dan gunakan hak suara kita. Setuju. Oke, itu buat mengakhiri kita ngobrol-ngobrol malam ini, Ya. live commentary kita malam ini. Makasih buat Kak Iqbal ya Terima yang udah kasih, mau join Kak bareng Iqbal. kita nih di debat Makasih. terakhir. Seru banget ya, walaupun agak kurang panas nggak apa-apa, kita panasin nanti di TPS waktu nyoblos ya. Benar. Siap. Pokoknya teman-teman jangan lupa nyoblos 14 Februari. Kalau misalnya mau ajak pacar nggak apa-apa,
kan sekalian Valentine Date ya. Oh iya Ya, betul. biasanya ada Kan promo-promo. Benar, sekalian juga nanti promo-promo abis nyoblos kemana gitu. Terus jangan lupa tetap pantengin sosmednya Metro TV ya, Instagramnya Metro TV, TikTok Metro TV, apalagi Instagram, YouTube, X. ada Facebook. Facebook ya, karena kita bakal update-update terus. Ya. Nah nanti buat kamu misalnya yang lagi nyoblos tuh di TPS mau nge-tag Metro TV silahkan gitu ya, nanti bisa kita repost juga. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih semuanya, jangan lupa nyoblos 14 Februari. Jangan lupa nyoblos, coblos. Terima kasih. Oke. Thank you. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.